ilmu tentang zat, ya, Allah yang maha tinggi, ilmu tauhid, ilmu tentang sifat-sifat Allah, ilmu tentang fikih, dan ilmu tentang akhlak atau tasawuf. Ya, itu semua hukumnya fardu ain setiap kita untuk mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ayat ba'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahil azizi. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, adapun yang kedua. Nah, jadi adab seorang muta'alim, adabnya seorang penuntut ilmu ya, terhadap apa-apa yang dia pelajari. Yang kedua, wasani, adapun yang kedua itu ayat seba'a, hendaknya mengikuti siapa muta'alim, maksudnya mengikuti, mengiringi fardu ainihi, akan fardu ainnya muta'alim. Ya, jadi emang ada ilmu yang hukumnya fardu ain setiap kita mempelajarinya ya, seperti pada pertemuan yang lalu disebutkan ya, diantaranya adalah ilmu tentang zat, ya, Allah yang maha tinggi, ilmu tauhid, ilmu tentang sifat-sifat Allah, ilmu tentang fikih, dan ilmu tentang akhlak atau tasawuf. Ya, itu semua hukumnya fardu ain setiap kita untuk mempelajarinya. Ya, artinya kalau kita nggak mempelajari keempat ilmu itu hukumnya dosa. Ya, karena hukumnya fardu ain. Hendaknya mengiringi oleh muta'alim akan fardu ainnya muta'alim bita'allumi kitabillahil azizi, dengan mempelajari kitabnya Allah yang mulia, ay Al-Quran ya. Ya, artinya walaupun kita sedang mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain ya, jangan sampai kita meninggalkan mempelajari Al-Quran ya, dari mulai bacaannya, tajwidnya, tafsirnya, dan lain sebagainya. Fayutqinuhu, maka mengukuhkan siapa muta'alim hu akan kitabullah ya, hu akan Al-Quran atau kitabullah, itqanan, dengan betul-betul mengukuhkan ya, artinya harus serius belajarnya, benar-benar jayidan, yang bagus ya, harus serius ya, harus benar-benar mempelajari Al-Quran ya. Dan ini berlaku nggak cuman ya orang-orang yang memang ya, jarang yang sedang mempelajari ilmu agama, semua orang ya, semua orang yang memang beriman kepada Allah ya, itu keempat ilmu tadi hukumnya fardu ain ya, juga diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan cuma bagiannya ya santri, orang-orang majelis, enggak ya, siapapun yang beriman wajib ya, tanpa terkecuali. Yang kalau dia tinggalkan hukumnya berdosa ya, karena asumsi sementara ini orang berpandangan ya
yang wajib mempelajari tafsir, hadis ya, itu cuman orang-orang yang ya, santri ya, orang-orang majelis taklim, enggak semua orang ya, semua orang ya, itu harus diinformasikan tuh. Wa yajtahida fi fahmi tafsirihi wa yajtahida, dan hendaknya bersungguh-sungguh siapa muta'alim fi fahmi tafsirihi, untuk memahami tafsir kitabullah ya, ada tafsir Jalalain ya, ada tafsir Munir Syekh Nawawi ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Maraghi, ada tafsir Munir Dr. Wahbah Zuhaili ya, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir At-Tabari ya, jadi banyak tafsir-tafsirnya. Ya, ada tafsir Maraghi ya, jadi banyak. Wasairi ulumihi, dan semua ilmu-ilmu yang ada di dalam kitabullah ya, karena memang ya, sumber ilmu itu adalah Al-Quran ya, ilmu apapun itu sumbernya ada di dalam Al-Quran, semuanya ada di situ ya. Ya, jadi ada yang memang kelihatan oleh mata ya, ada ilmu yang di dalam Al-Quran yang nggak kelihatan oleh mata, yang disebut dengan ruhul Quran ya. Jadi Al-Quran itu ada ruhnya ya. Jadi semua ilmu apa aja, mau ilmu agama ya, mau ilmu alam, mau ilmu teknologi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuman masalahnya kita nggak sanggup ya, menggali ilmu-ilmu itu yang ada di dalam Al-Quran ya, maka dengan perantaraan adanya tafsir-tafsir ya, bisa mengantarkan kita untuk memahami ya, sedikit ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Fa innahu aslul ulumi, sesungguhnya ulumuhu ya, fa innahu, sesungguhnya ulumahu ya, ilmu-ilmu kitabullah, fa innahu, sesungguhnya ulumahu atau sairu ulumihi aja gitu ya, fa innahu, maka sesungguhnya sairu ulumihi, semua ilmu-ilmu Al-Quran itu aslul ulumi, itu aslul ulumi, dasar ilmu-ilmu. Jadi semua ilmu-ilmu itu dasarnya ada di dalam Al-Quran ya, nggak ada satupun ilmu yang ada di dunia ini yang tidak ada di dalam Al-Quran, semuanya ada, semuanya ada, mau ilmu komputer ke matematika, semuanya ada ya. Cuman ya, manusia belum sanggup ya untuk sampai ke sana. Wa ummuha, dan induknya ulum ya, jadi semua ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu induknya ilmu. Wa ahammuha, dan paling pentingnya ulum ya, ilmu yang paling penting ya ilmu yang ada di dalam Al-Quran, semuanya ada. Sumayyah fadha, kemudian menghafal siapa muta'alim ya, kemudian hendaknya menghafal siapa muta'alim, asalnya summa ayah fadha, kemudian hendaknya menghafal siapa muta'alim min kulli fannin, dari setiap fan ya, fan itu apa? Bidang ilmu ya, dari setiap bidang ilmu ya, hendaknya dia menghafal mukhtasaran, akan mukhtasar ya, mukhtasar itu kitab yang sangat ringkas ya,
kitab yang sangat ringkas, bisa dihafal lafaznya, juga bisa dihafal ya, kandungannya, ya, bisa dihafal kandungannya. Karena yang namanya ilmu, al ilmu ma'rifatul maklum, ya, al ilmu ma'rifatul maklum, ya, itu ilmu, ya. Jadi mengetahui sesuatu yang memang sudah diketahui namanya ilmu, ya. Kalau masih tulisan di kitabnya bukan ilmu, ya. Tapi kalau kita bisa ambil, ya, kita udah memahami, ya, apa yang ada di tulisan ini namanya ilmu. Al ilmu ma'rifatul maklum, ya. Ya, makanya dikatakan al ilmu fis sudur la fis sutur, ya. Ilmu itu di hati, ya, bukan di tulisan, ya. Bukan di tulisan. Ya, karena ada juga orang yang demen ngumpulin kitab tapi ngaji kagak, ya, banyak, ya. Kitab ini dibeli tapi ngaji kagak. Yajma'u fihi baina tarfaihi, yang mengumpulkan siapa muta'alim di dalam mukhtasar itu di antara, ya, di antara dua ujung fan, ya, dua ujung bidang ilmu, minal hadisi wa ulumihi, daripada hadis dan ulumul hadis. Ada hadis, ya, ada ulumul hadis, ya. Kalau hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Ibnu Majah, ya, itu kitab-kitab hadis tuh. Itu yang masodir, ya. Ada Muwatta, ada Sahih Ibnu Hibban, ya. Kalau yang maroji, ya, misalnya kitab Bulughul Maram tuh maroji, termasuk Riyadhus Shalihin itu maroji. Ada kitab Lulu wal Marjan itu maroji. Ada kitab Jawahirul Bukhari itu maroji, ya. Jadi banyak kitab-kitab maroji juga banyak. Wal usul laili, dan dua usul, ya, ada usuluddin dan usul fikih. Dua usul tuh. Dua usul, ya, usuluddin berarti ilmu tauhid. Ya, ada ilmu usul fikih. Ya. Wa nahwi, dan ilmu nahwu, wa sorfi, dan sorof. Nahwu, sorof, ya. Jadi dari dasar-dasar dulu, dari kitab-kitab yang kecil-kecil dulu, ya, nahwunya Jurmiyah, ya, sorofnya Kailani, yang dihafal Amsalatut Tasrifiyah dan Qawaidul I'lal. Ya, ada tafsir, ada ulumut tafsir, ada fikih, ada usul fikih. Wala yasghalahu, dan hendaknya tidak menyibukkan akan muta'alim zalika, oleh yang demikian, ya. Oleh yang demikian apa? Ya, demikian
demikian fahmi tafsirihi, memahami tafsir Al-Quran. Ya, fahmi tafsirihi, hendaknya tidak menyibukkan kepada muta'alim oleh apa? Oleh memahami tafsir. Kulluhu, semuanya zalik, an dirasatil Qur'ani, jauh dari menderes Al-Quran. Jadi yang dikaji tafsir cuman Al-Quran kagak pernah dibaca, jangan juga. Wa ta'ahudihi, dan menjaga Al-Quran. Wa mulazamatihi, dan melazimkan Al-Quran wirdan, menjadi wirid minhu, daripada muta'alim, kulla yaumin, setiap hari. Ya, jadi jangan sampai gara-gara mempelajari tafsir baca Al-Qurannya kagak. Ya, gara-gara mempelajari ilmu-ilmu yang lain baca Al-Qurannya kagak, tuh jangan juga. Justru Al-Quran dijadikan wirid. Ya, Al-Quran dijadikan wirid setiap hari. Ya, jadi baca Quran sesibuk apapun kita, baca Quran jangan sampai tinggal setiap hari. Ya, mungkin satu ain yang pada kerja. Kalau emang ada waktu ya kalau usahakan setengah juz. Ya kalau banyak waktu 1 juz. Ya, jadi ditarget. Wal yahzar min nisyanihi, wal yahzar, dan hendaknya hati-hati siapa muta'alim min nisyanihi, ya, dengan lupanya muta'alim, ba'da hifzihi, setelah menghafalnya muta'alim. Min nisyanihi, daripada lupa ya Al-Quran ba'da hifzihi, setelah menghafal Al-Quran. Ya, jadi kalau sudah dihafal wajib dipertahankan. Ya, jadi nisyan ini lupa yang memang karena kelalaian, ya, nisyan lupa. Ya, karena sahwi juga lupa juga. Ya, jadi kalau nisyan itu ada unsur kelalaian, kesengajaan. Ya, kalau sahwi kan ada sujud sahwi karena lupa, ya. Itu sahwun dengan nisyan maknanya sama-sama lupa. Ya, cuman konteksnya beda. Kalau yang nisyan itu ada kelalaian, ada kesengajaan. Ya. Kalau sahwun, ya, itu emang benar-benar nggak sengaja, emang benar-benar lupa. Makanya ada sujud sahwi. Ya, ada namanya sujud sahwi. Dia lupa kunut misalnya, sunnah sujud sahwi. Ya. Tapi kalau nisyan itu emang lupa, memang ada kelalaian. Dia udah hafal Quran, misalnya hafal Yasin. Ya, dia udah hafal Yasin, kagak pernah dibaca tuh Yasin. Lalu dia lupa, maka hukumnya dosa dia. Ya, hukumnya berdosa. Faqad warada fihi, maka sungguh telah datang fihi, tentang ya, lupa Al-Quran, ya, lupa Al-Quran setelah hafal Quran, telah datang ahadisu, apa hadis-hadis, ya, banyak hadis-hadis ya, yang menjelaskan tentang apa, ya, tentang kalau umpama seseorang lupa Al-Quran yang sudah dihafal. Tazjuru, yang mencegah apa hadis-hadis, anhu, daripada nisyanihi. Ya. Jadi banyak hadis-hadisnya, dalil-dalilnya tuh banyak. Wa yastaghila, dan hendaknya, wa yastaghila, dan hendaknya sibuk siapa muta'alim bisyarhi tilkal mahfuzati, dengan penjelasan hafalan-hafalan itu, alal masyayikhi, di hadapan masyayikh. Jadi sebelum dihafal tuh tadi kan ya anjurannya menghafal kitab-kitab yang kecil. Anjurannya menghafal kitab-kitab yang kecil.
Ya cuman sebelum menghafal hendaknya ditashih dulu sama masyayikh, sama guru-guru. Jangan sampai kalau udah hafal ternyata salah. Ya, pas udah hafal ternyata salah. Jadi ditashih dulu. Wal yahzar, dan hendaknya hati-hati siapa muta'alim minal i'timadi, daripada ya, bersandar fi zalika, di dalam yang demikian al-mahfuzat alal kutubi, atas kitab-kitab ibtidaan, di permulaan, ya, ibtidaan di permulaan, ya, jadi yang dihafal, ya, yang akan dibuat sandaran tuh, ya, kudu teliti dulu, ya. Bal yatamidu, akan tetapi berpegangan siapa muta'alim fi kulli fardin, di setiap, ya, bidang ilmu, man, kepada orang, huwa, yang ada kuman itu ahsanu, lebih bagus, takliman, apanya, ya, mengajarnya, lahu, ya, lahu, terhadap, ya, kulifan, ya, setiap mata pelajaran. Jadi harus hati-hati, ya, sebelum menghafal, ya, harus benar-benar teliti, ya, kalau bisa ditasfih, ya, kepada orang yang memang membidanginya. Wa aksaru, dan lebih banyak tahqiqan, ya, tahqiqnya fihi, di dalam fan itu, ya. Jadi lebih banyak, ya, pendalaman di dalam fan itu, kan biasanya kan ada bidang-bidangnya, ya. Biasanya ada bidang-bidangnya. Almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub, ya, beliau bidangnya itu ilmu hadis, ya. Guru saya Kiai Ahsin Sakha Muhammad, ya, itu bidangnya tafsir dia, ya, bidangnya tafsir, ya, jadi ada bidang-bidangnya. Almarhum Ki Abdullah bidangnya tasawuf, ya, ada bidang-bidangnya. Almarhum Ki Idris dan semua bidangnya tauhid, ya, ilmu tauhid. Ya, almarhum guru saya Ki Syamsuri Badawi bidangnya hadis, ya, hadis, yang ngajar hadis. Kiai Ali Mustafa Yaqub termasuk muridnya Kiai Syamsuri Badawi, cuman membidangi ulumul hadisnya, ulumul hadis. Ya, jadi ada bidang-bidangnya. Wa yuraiya, dan hendaknya menjaga siapa muta'alim fil masyayikh, di hadapan masyayikh, menjaga adina, akan agama, ya, jaga akhlak, ya, jaga ibadahnya. Wal ilma, dan ilmu, wa syafaqata, dan syafaqah, ya, belas kasih, wa ghairaha, dan selain agama, ilmu, dan syafaqah. Wal ya'khus, dan hendaknya mengambil siapa muta'alim minal hifzi, dari hafalan, wa syarhi, dan syarah, syarah itu penjelasan, ya, hendaknya mengambil dari hafalan dan penjelasan, ma yumkinuhu, ya, ya, husni fi'il fa'il, ya, ma yumkinuhu, ma ini kedudukan jadi maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih. Hendaknya mengambil akan sesuatu yumkinuhu, yang memungkinkan siapa muta'alim akan sesuatu itu, ya, artinya berdasarkan kemampuan, ya. Jadi dari dasar dulu, ya,
ini mau ngapalin langsung alfiyah ya. Sedangkan imritinya belum, jangan ya. Ngaji fikihnya mau langsung fatul mu'in ya. Padahal safin aja belum hafal ya. Jadi dari dasar dulu, yang semua gede-gede aja ya. Jadi kalau ngaji tuh nggak perlu penampilan gitu, gede-gede enggak ya, yang kecil-kecil ya. Wa yudikuhu, dan mampu siapa muta'alim akan sesuatu itu, halahu ya, halahu dengan keadaan yang muta'alim ya, sesuai kemampuannya. Min ghairi iksarin mumillin ya, dari tanpa ya, memperbanyak yang membosankan, dari tanpa memperbanyak yang membosankan. Wala taksirin, dan bukan ya, taksir itu ya kesembronoan ya, kesembronoan. Mukhilin ya. Mukhilin itu apa ya? Mukhilin yang cacat ya, kesembronoan yang cacat ya. Jadi milik kitab aja tuh udah diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, belajarnya ini dulu ya, jangan sembrono. Bijudati tahsili ya, yang cacat bijudati tahsili dengan bagusnya hasil ya, jadi mestinya ya, dia ngaji dapat ilmu ya, menghasilkan ilmu yang bagus jadi kagak bagus. Kenapa? Karena caranya ya, caranya ya, makanya almarhum al-maghfurlah Ki Adlan Ali itu dan kiai-kiai yang lainnya ya, kalau di Jawa Timur itu di penghujung usia mereka itu ya, itu mereka mengajarkan Al-Quran ya, mengajarkan Al-Quran itu nggak ditinggal ya, almarhum Ki Adlan Ali, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, dan kiai-kiai yang lainnya itu mengajarkan Al-Quran ya, jadi nggak ditinggalkan, ngajar Al-Quran nggak ditinggalkan ya. Pada Ki Adlan Ali itu umur usia 7 tahun sudah usia 7 tahun sudah hafal alfiyah, usia 7 tahun ya, 1000 bait lebih alfiyah dihafal. Kalau usianya baru 7 tahun ya, kemudian usia sekulutan dia hafal Quran ya, hafal Quran 30 juz ya. Jadi nggak ngaji kitab-kitab yang berjilid-jilid enggak ya. Bahkan almarhum Kiai Ali Ahmad ya, almarhum Kiai Ali Ahmad itu ya, di penghujung usianya yang saya tahu ya, yang saya lihat dulu ngajarnya itu kitab anuan, kitab Mabadiul Fiqhiyah, Safinah kegedean, Mabadiul Fiqhiyah ya. Kiai Ali Ahmad kan ulama besar, tapi yang dibaca ya, yang saya pernah ikutin dulu kitab Mabadiul Fiqhiyah ya. Kalau pengajian yang tempat si Septian itu kan Fiqhul Wati, ini bawahnya lagi ya, di bawahnya lagi
ya. Yang fikul wadi itu kan kalau di sana kan orang tingkatan SD, sekolah SD itu kalau di Jawa Timur tuh ngajinya gitu fikul wadi ya. Tapi yang dibaca oleh Ki Ahmad Ali, Ki Ali Ahmad itu mabadi jadi masih di bawahnya ya, kitabnya sangat tipis. Wasalisu wallahu alam bisawab.